Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putria Zahra. Di video kedua ini saya akan menjelaskan tugas praktikum pengantar teknologi informasi pada nomor 2 di bahasa pemrograman Pascal. Nah, yang pertama itu buka dulu di Google Chrome, cari online Pascal Compiler, lalu saat sudah terbuka webnya, jangan lupa ubah bahasanya ke bahasa Pascal, karena biasanya kalau baru pertama kali dibuka, itu pasti bahasanya bukan Pascal. Nggak pasti juga sih. Nah, terus lanjut ke codingannya. Yang pertama kita ketik program. Nah, lalu setelah program ini kita masukkan judul pemrograman yang kita inginkan itu judulnya apa. Ini aku masukin judulnya itu tugas underscore ppti underscore nomor underscore 2. Nah, ini kenapa aku pakai underscore bukan spasi langsung gitu, karena di bahasa pemrograman Pascal ini dia nggak bisa langsung spasi. Jadi kayak nggak kebaca, atau ya intinya nggak bisa lah dia kalau misalnya langsung spasi gitu. Jadi kalau misalnya mau spasi biar lebih rapi itu pakai underscore. Nah, lanjut ke var atau variabel. Variabel yang aku masukin di variabel ini, yang kita butuhkan saat mengerjakan tugas yang nomor 2 ini, aku masukin X1, X2, X3, X4, X5, X6, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan T. Ini nanti digunakan untuk waktu kita mencari median. Nah, lalu tipe datanya aku pakai yang real karena bisa saja waktu input di sininya nanti itu memasukkan bilangan desimal ataupun hasil dari yang Y1, Y2 ini itu desimal. Nah, terus ini variabel yang selanjutnya itu ada max, itu dari untuk di soal itu mencari, di soal yang nomor 2 itu kan disuruh mencari nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, median, modus. Nah, jadi di yang kedua ini variabelnya aku masukin max untuk nilai tertinggi, terus minimum itu untuk nilai terendah, terus rata untuk rata-rata, median untuk median, dan modus untuk modus. Nah, jumlah ini aku masukin di variabel karena nanti ini tuh berguna untuk mencari rata-rata. Nah, lanjut ke programnya. Begin untuk memulai program yang akan kita kerjakan. Ini write dalam kurung petik 1 masukkan bilangan pertama, titik 2 lalu petik 1 tutup kurung dan jangan lupa titik komanya. Nah, di write ini tuh itu tuh yang bakal keluar di output di sini nih. Nih, kayak masukkan bilangan pertama. Nah, ini tuh dari yang keluar ini tuh dari hasil kita tuh ngetik program write, terus dalam kurung petik 1 itu masukkan bilangan pertama. Nah, read ini tuh untuk membaca agar yang nanti kita masukin di masukan bilangan pertama itu dia nanti tuh jadi read X1 gitu. Nah, terus nanti di bilangan keduanya read X2 gitu. Jadi itu nanti ngebaca yang kita masukin di bilangan pertama tuh, oh dia X1 dari si um, perintah read ini. Terus yang kedua nanti readnya X2, terus nanti bilangan ketiga X3, bilangan keempat X4, bilangan kelimanya X5, dan bilangan keenamnya X6. Nah, lanjut. Ini untuk mencari nilai tertinggi atau maksimum tadi yang udah aku pakein variabelnya tadi tuh max kan, maksimum. Nah, ini itu kayak cara kerja perintah, cara kerja apa ya namanya? Cara kerja cara kerjanya untuk mencari maksimum atau nilai tertinggi itu. Jadi maksimumnya itu yang pertama kita ketik itu maksimum sama dengan X1 untuk yang pertama. Nah, ini kita pakai kondisi if. Jadi maksimum sama dengan X1 jika, terus ini ya di bawah X1 titik koma jangan lupa. Kita pakai kondisi if
if X2 lebih besar dari maksimum. Nah, maksimum yang tadi kan di atasnya itu kan kita udah tulis maksimum itu sama dengan X1. Nah, jadi ini tuh jika X2 lebih besar dari maksimum yang sama dengan itu X1 gitu. Maka maksimum sama dengan X2. Nah, itu tuh tadi kalau misalnya si X2 itu lebih besar dari maksimum yang pertama kan, yang X1 tadi. Nah, terus lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, ini maksimum X2. Jika X3 lebih besar dari maksimum, yang ini tadi, lebih jika X3 lebih besar dari maksimum sama dengan yang sama dengan X2 tadi, maka maksimum sama dengan X3. Nah, lanjut. Jika X4 lebih besar dari maksimum, maka maksimum sama dengan X4. Nah, lanjut. Jika X5 lebih besar dari maksimum yang sama dengan tadi itu X4 di atasnya, maka maksimum sama dengan X5. Terus, terakhir, jika X6 lebih besar dari maksimum yang si X5 tadi, maka maksimum sama dengan X6. Nah, itu untuk mencari nilai tertinggi atau maksimum. Nah, lanjut ke yang nilai terendah atau minimum. Itu sama seperti maksimum, tinggal diubah aja maksnya itu menjadi min, terus juga tandanya diubah menjadi lebih kecil. Jadi minimum sama dengan X1. Nah, terus di kondisi if-nya, jika X2 lebih kecil dari minimum yang sama dengan X1 tadi, maka minimum sama dengan X2. Nah, lanjut jika X3 lebih kecil dari minimum yang sama dengan X2 tadi, maka minimum sama dengan X3. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, lanjut mencari rata-rata. Ini kita pakai variabel yang udah kita masukin di variabel ini tadi, yaitu yang jumlah dan rata. Variabel jumlah dan rata. Variabel jumlah ini seperti yang aku bilang di awal, kalau misalnya si variabel jumlah ini tuh berguna untuk mencari rata-rata, karena kan rata-rata itu jumlah dibagi berapa total yang ini ada berapa bilangan gitu kan, ada berapa angka. Nah, jadi yang jumlah yang tadi, yang variabel yang udah dimasukin tadi itu si variabel jumlah itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6. Ya seperti namanya jumlah, itu berarti ya ditambahin gitu variabel yang udah dimasukin, yang nanti kita masukin di sini itu ditambahin, dijumlahin. Nah, lalu jumlahnya itu kita pakai. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu di variabel rata kita sama denganin. Nah, nanti tuh si jumlah dari yang jumlah sama dengan X1 plus itu jumlahnya itu nanti dibagi dengan, ini kan ada 6 bilangan. Jadi si jumlahnya ini dibagi dengan 6. Itulah rata-ratanya gitu. Nah, lanjut untuk mencari modus. Nah, yang pertama, aku seperti yang udah aku tulis di variabel yang pertama tadi yang di sini, itu aku pakai variabel Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Nah, itu tuh buat untuk kayak mencari gitu. Pokoknya untuk mencari yang bilangan atau angkanya itu sama. Jadi ini yaudah ini. Nah, langsung aja ini. Untuk variabel yang Y1 itu kita ibaratkan misalnya di itu Y1 itu sama dengan 1 gitu misalnya. Nah, terus jika kita pakai kondisi if lagi, jika X2 sama dengan X1, maka Y1 sama dengan Y1 ditambah 1. Nah, itu tuh berarti misalnya X2 itu sama dengan X1. Jadi kan misal X2 itu angkanya dimasukin 2. X2 itu tuh 2. Terus X1 tuh 2. Berarti itu kan X2 sama dengan X1. Nah, yang awalnya tadi itu X1 cuma ada 1, si 2 itu cuma ada 1, si X1 tadi. Nah, jadi kalau misalnya X2 itu juga nilainya atau angkanya itu 2, nah maka jumlah angka dari si 2 tadi itu 2 gitu. Maksudnya kayak ada 2 angka gitu. Gimana ya? Misal
si X2-nya itu 5. Terus X1-nya itu 5. Nah, yang awalnya tadi itu si 5 itu cuma ada satu kan di X1 tadi. Nah, jika X2 sama dengan X1, X2 tadi 5 juga kan? Berarti X2 sama dengan X1. Jadi 5 sama dengan 5 kan? Nah, maka si jumlah dari angka 5 itu tadi berarti ada 2. Ada 2 5 gitu. Ada 2. Jadi si 5 itu ada 2. Nah, gitu. Nah, ini ya rumusnya sama aja kayak ya Y1 sama dengan 1. Terus jika X2 sama dengan X1, maka Y1 sama dengan Y1 tambah 1. Nah, kenapa Y1 ditambah 1? Ya, karena kan si Y1 itu tadi tuh ada 1 kan. Nah, karena si X2 tadi itu sama dengan X1, berarti si X1 itu kayak nambah temen gitu. Jadi ya bertambah 1 gitu Y1-nya. Jika X3 sama dengan X1, maka Y1 sama dengan Y1 ditambah 1. Nah, jadi kalau misalnya X3 itu sama dengan X1. Nah, maka Y1-nya itu sama dengan Y1 ditambah 1. Jadi kan si Y1 yang tadi tuh 1 kan jumlahnya. Nah, kalau misalnya X3 itu sama, angkanya itu sama kayak X1, maka Y1 tadi itu ditambah dengan 1 lagi. Karena kan kayak si X1 ini bertambah nih temennya gitu. X1 misal tadi 5, terus ternyata X3 itu juga 5. Nah, jadi ya si 5 itu ada 2 gitu kan. Jadi ada temennya gitu si X1 gitu. Terus ya lanjut Y1 sama dengan jika X4 sama dengan X1, maka Y1 sama dengan Y1 ditambah 1. Begitupun seterusnya. Nah, yang tadi tuh untuk si X1. Nah, ini untuk X2. Y-nya juga Y2. Seperti itu. Ini ya sama aja kayak X1 sama dengan X2, terus X3 sama dengan X2, X4 sama dengan X2, dan seterusnya. Nah, yang sama juga untuk mencari bilangan yang sama dengan X3 itu juga sama kayak di sininya X3 terus ininya Y3 gitu. Terus ini juga Y4, variabelnya Y4, terus ini variabel X4. Ini juga Y5, X5, Y5, X6. Nah, selanjutnya ini misal nih modus sama dengan X1. Nah, lanjut ke kondisi if-nya jika X2 lebih besar dari X1 dan X2 lebih besar dari X3 dan X2 lebih besar dari X4 dan X2 lebih besar dari X5 dan X2 lebih besar dari X6, maka modus sama dengan X2. Nah, jika X3 lebih besar dari X1 dan X3 lebih besar dari X2 dan X3 lebih besar dari X4 dan X3 lebih besar dari X5 dan X3 lebih besar dari X6, maka modus sama dengan 3. Begitupun selanjutnya untuk yang modus sama dengan 4, modus sama dengan 5, dan modus sama dengan 6. Seperti itu. Nah, lanjut kita mencari median. Nah, median itu kan mau diurutkan dulu kan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini aku cara ngurutin dari yang terkecil sampai ke besarnya itu pakai kondisi if juga, sama seperti sebelumnya pakai kondisi if, tapi aku juga pakai variabel t yang kata aku di awal tadi, si tempat kosong atau variabel kosong, si t itu untuk mengubah si X1-nya itu jadi dia itu kayak jadinya kayak si X1 itu uh, jadinya kayak X1 tuh bilangan paling kecil gitu. Sedangkan nanti X6 itu nanti dijadiin bilangan yang paling besar. Nah, caranya gimana? Itu ini tuh kayak pakai tuker tempat gitu atau tuker nilai. Jadi kayak ini kan pakai kondisi if. Jika X1 itu lebih besar dari X2, misalnya X1 itu 10, X2 itu 5. Nah, maka begin ini
begin di dalam kondisi if ya, begin dan end di dalam kondisi if, menjalankan perintah di dalam kondisi if, berbeda dengan begin yang di awal. Kalau begin yang di awal ini itu untuk memulai program atau perintah di dalam secara keseluruhan di dalam program ini. Sedangkan yang begin end ini itu untuk memulai perintah gitu di dalam kondisi if gitu. Nah, lanjut. Jika nih X1 lebih besar dari X2, misal nih X1-nya 10, sedangkan X2-nya itu 5. Nah, maka ini tuh aku gunain T sebagai tempat kosong atau nilai kosongnya gitu. Jadi kayak X1 tadi tuh, jadi gunanya ini tuh nanti tuh mau nukerin X2 itu jadinya lebih besar dari X1. Jadi yang tadinya X1 itu 10, aku mau tuker jadi X1-nya itu 5. Nah, caranya nggak mungkin kan kita ketikin sendiri kayak 10 itu X1 itu lebih besar dari X2 langsung, padahal kan kita nggak tahu yang di input di sini tuh nanti X1-nya lebih besar dari X2 atau enggak gitu kan. Nah, jadi si aku pakai si tempat kosong ini tuh, jadi nilai T itu kan awalnya itu 0 kan. Nah, sedangkan X1 tadi 10. Nah, di sini aku bikin T1 sama dengan T1 sama dengan X1, berarti 0 sama dengan 10. Nah, jadi si T tadi yang 0, misal nih kayak diibaratkan di dalam gelas gitu. Jadi si gelas T ini isinya 0, sedangkan X1 ini di gelas X1 itu isinya berapa tadi? 10. Nah, jadi 10 ini tadi itu dituangin ke gelas si T yang kosong tadi. Jadilah si T ini nggak kosong lagi kan, dia jadi isinya itu jadinya si T ini bernilai 10 gitu. Terus di bawahnya X1 sama dengan X2. Nah, X2 itu tadi kan 5 kan. Nah, si gelas X1 kosong, kosong kan tadi udah dikasih ke T. Terus si X2 ini masih ada 5 tuh, masih ada 5 di gelas X2. Nah, karena aku pakein X1 sama dengan X2, maka si isi di dalam gelas X2 itu yang nilainya 5 tadi, aku tuangin ke gelas X1, jadilah gelas X1 itu berisi angka 5 atau nilainya itu 5 gitu kan. Nah, terus di bawahnya, nah X2 itu kosong kan, X2 tadi kosong. Nah, di bawahnya X2 sama dengan T. Jadi si T tadi itu gunanya cuma untuk penukaran angka dari X1 dan X2. Jadi X2 tadi kosong kan udah dikasih ke X1, sedangkan yang T ini udah berisi angka 10 yang dikasih sama X1 sebelumnya yang pertama tadi. Nah, jadi si T ini ngasih angka atau nilai 10 ke X2 di sini tadi yang di X2 sama dengan T gitu. Nah, ini tuh gunanya ya untuk seperti kata aku tadi, itu gunanya agar si X1 itu waktu di input di sini itu, jadi si X1 itu tuh kayak gimana ya? Jadi si X1 itu tuh intinya angka terkecil dari yang bakal dimasukin di sini. Jadi misal nih, awalnya tuh angka terkecilnya itu ada di X5. Nah, karena kita udah makein si ini tadi tuh, si kondisi if yang X1 lebih besar dari X2, terus kita pakein juga tempat atau nilai kosong gitu kan, kita ubah-ubah gitu. Nah, jadilah si X5 tadi tuh, misal angka 2 tuh X5. Nah, dia berubah dari X5 menjadi X1 karena angkanya itu yang paling kecil. Gitu. Terus di N, nah ya lanjut lagi seterusnya gitu, kayak gitu juga. Nah, ini lanjut ke X1 lebih besar dari X3, maka bikin T1 sama dengan X1, X1 sama dengan X3, X3 sama dengan T. Cara kerjanya sama kayak yang aku jelasin sebelumnya. Nah, ini ya lanjut, yang tadi yang mencari jika X1 yang paling kecil kan. Bukan, maksudnya yang ini tadi itu biar si nilai atau angka yang paling kecil itu tuh ada di X1. Nah, terus ini untuk nilai yang keduanya gitu. Nah, ini untuk nilai yang ketiganya, ini untuk nilai keempatnya, terus ini untuk nilai kelimanya, dan ini yang keenam gitu. Nah, setelah diurutkan kita dapat tuh kan nilai tengahnya atau urut
urutan di tengahnya tuh, misalkan kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tengah-tengahnya itu kan 3 dan 4 tuh. Nah, itu tadi udah diurutin kan. Udah diurutin dari yang paling terkecil sampai yang paling terbesar. Nah, setelah itu baru kita bisa apa mencari mediannya. Rumus mediannya itu kan median sama dengan ini nilai tengahnya x3 ditambah x4 dibagi 2. Gitu. Kalau misalnya jumlah bilangannya itu ganjil kayak 7, itu kan ya bisa langsung kan nilai tengahnya. Berarti yang keempat. Nah, lanjut ini write ln, terus dalam kurung petik 1 hasil max titik 2, terus petik 1. Nah, ini tuh yang warna hijau ini tuh yang bakal keluar di sini, di yang warna hitam ini nih. Nah, ini nanti tuh memunculkan hasil dari yang udah kita masukin di sini tuh perintah-perintahnya yang udah kita cari-cari tadi. Nah, terus ini kalau misalnya nggak ada kita komain max gitu, ya dia nanti cuma muncul hasil max titik 2 gitu. Nah, sedangkan ini tuh yang koma terus max, variabel max, itu untuk memunculkan hasil ini nih. Variabel max tuh si gimana ya? Intinya nanti tuh ini kan ada koma. Nah, terus selanjutnya itu tuh jawaban dari si hasil maksimum, si nilai tertinggi nanti. Nah, terus minimumnya juga sama seperti itu. Nah, terus yang rata-rata ini juga. Ini kan variabel rata nih yang warna putih. Nah, nanti tuh munculnya itu hasil dari yang udah kita jumlahin ini tadi tuh. Rata sama dengan si jumlah ini dibagi 6. Begitupun yang lainnya. Untuk median dan juga modus. Ini sama saja. Nah, ini kita coba. Bentar. Oh, ini kita coba 3, enter, 5, 10, 8, 11. 1. Kita enter. Nah, ini hasilnya keluar. Ini bilangan pertamanya tadi. Oh, ini yang aku masukin tadi 3, bilangan pertama 3, berarti x1-nya 3, x2-nya 5, x3-nya 10, x4-nya 8, x5-nya 11, dan x6-nya 1. Nah, ini nih yang belum diubah-ubah pakai si ini tadi yang untuk mencari median. Nah, ini tuh yang belum diubahnya, ini yang pertama gitu. Nah, sedangkan nanti tuh waktu udah kayak diubah-ubah, ditukar-tukar gitu, x1-nya yang paling kecil. Jadi nanti x1-nya bukan 3, tapi x1-nya 1 gitu. Terus x6-nya nanti bukan 1, tapi x6-nya itu 11 gitu. Nah, ini hasil nilai maksimum atau nilai tertingginya 11 ini. Terus nilai minimum atau nilai terendahnya 1 ini. Bilangan ke-6. Terus rata-rata dari ini tuh dijumlahin dulu 3 tambah 5 tambah 10 tambah 8 tambah 11 tambah 1 seperti yang udah kita masukin di rumusnya tadi yang rata. Mana sih tadi? Di sini terus dibagi 6 karena ada 6 bilangan. Nah, ini hasilnya 6,33. Terus untuk mediannya, nah ini untuk mediannya 1,05. Dan untuk modusnya 11. Nah, sekian penjelasan dari tugas Pascal, bahasa pemrograman Pascal pada nomor 2 di tugas praktikum pengantar teknologi informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.